Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Lisyawati hadir untuk Anda di Gorontalo Menyapa. Dan seperti biasa, di studio TVRI Gorontalo telah hadir narasumber untuk membahas satu tema selama 1 jam ke depan. Nah, tema yang kita bahas di Gorontalo Menyapa kali ini, pemirsa, yaitu tentang tahapan seleksi KPID Provinsi Gorontalo. Langsung saja kita perkenalkan narasumber kita di hari ini. Yang pertama adalah Wakil Ketua KPI Pusat Bapak Dr. Muhammad Reza. Assalamualaikum Pak Reza, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gorontalo kayaknya lagi hujan-hujan. Hujan panas dan panas sekali. Hujan panas dan panas sekali. Betul. Iya, ini Pak Reza walaupun KPI Pusat asli Gorontalo, daerah Gorontalo. Iya Pak Reza, selamat datang kembali di Gorontalo. Nah, selain Pak Reza, kita juga bersama Ibu Dr. Christina Muhammad Udoki MSI, beliau adalah anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum Ibu Christina, gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam, alhamdulillah, kabar baik. Ini sebenarnya lebih familiar Ibu Femi ya? Iya, betul. Lebih dikenal gitu Ibu Femi. Aku kadang kalau panggil Ibu Christina aku geli ya. Oke, selain Ibu Femi juga kita bersama anak ini, salah satu tim sel KPID Gorontalo Bapak Dr. Aprianto Nusa SHMH. Assalamualaikum Pak Aprianto, gimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan pemirsa, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa tema yang kita bahas adalah tentang tahapan seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo yang memang ini tidak terlalu familiar gitu ya di publik. Nah, makanya kita akan tanya-tanya lebih lanjut sama Pak Reza ya dari KPI Pusat. Bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Kak Reza, apa sih itu Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dan sebenarnya apa perannya harus ada KPID di setiap daerah khususnya yang ada di Gorontalo? Baik, jadi saya mau bilang begini, Komisi Penyiaran Indonesia itu adalah salah satu lembaga negara independen yang dibentuk melalui undang-undang. Jadi ada undang-undang nomor 32 tahun 2002 membentuk satu lembaga namanya KPI. KPI itu ada di pusat, ada di daerah. Saya pernah di daerah, sekarang ada di pusat, gitu ya. Nah, saat ini Komisi Penyiaran Indonesia itu dia punya banyak fungsi. Salah satunya adalah pengawasan. Apa yang diawasi? Yang diawasi itu adalah lembaga penyiaran. Lembaga penyiaran itu apa? Kan begitu berarti. Lembaga penyiaran di Indonesia itu dalam undang-undang sebutnya dua. Kalau kita kenalnya, televisi dan radio. Nah, televisi dan radio ini di undang-undang dijelaskan dalam 4 entitas. Lembaga penyiaran publik, TVRI, dan saudaranya RRI. Kemudian lembaga penyiaran swasta, ada RCTI, Kompas, dan lain-lain. Ada komunitas, ada radio komunitas, ada TV kabel. Itu lembaga penyiaran berlangganan. Jadi Komisi Penyiaran Indonesia di Gorontalo kenapa perlu? Gorontalo Anda kalau pakai antena biasa, sekarang kan sudah digital ya. Penyelenggara muksnya salah satunya TVRI, Anda colok ke TV langsung, itu Anda bisa akses 22 siaran. TVRI ada 4 siaran, termasuk yang Anda tonton, kemudian dan lain-lain. Radio ada 10, kalau nggak salah 10 sampai 12. Jadi ada sekitar 30 lebih siaran di Gorontalo. Nah, ini perlu dilakukan pengawasan. Tapi bedain ya, karena kadang-kadang orang salah berpikir tuh, pengawasan dan sensor tuh beda. Pengawasan itu di akhir, kalau sensor di awal. Nah, kalau Komisi Penyiaran itu bukan tempat sensor, jadi dia di akhir. Nah, itu salah satu fungsinya. Fungsi yang lain ada banyak, membantu pemerintah. Harusnya teman-teman Kominfo, provinsi dan daerah, kalau tahu satu klausul ini bahwa membantu pengaturan penyelenggaraan infrastruktur di daerah, penyiaran infrastruktur di daerah, itu bisa dikolaborasi dengan Komisi Penyiaran. Kenapa? Karena Komisi Penyiaran punya jalur koordinasi ke KPI Pusat. KPI Pusat itu langsung kerjasamanya sama Komdiji di pusat. Nah, biasanya saya sering, kalau di Jakarta ya, saya pernah terakhir menerima Kepala Dinas Kominfo dari NTT. Bicara tentang penyelenggaraan, penyiaran, dan infrastruktur telekomunikasi lainnya di daerahnya. Pada waktu itu dia nggak tahu tuh mau Pak Reza saya disambungkan sama KPID, saya sambungkan ke Komdiji. Jalur-jalur ini menurut saya ada banyak hal yang bermanfaat di daerah selain membantu pengaturan infrastruktur, menjaga agar iklim usaha penyiaran berjalan sehat dan seterusnya. Masih banyak lagi. Cuma itu salah satu di antara. Nah, sekarang tadi disampaikan pengawasan gitu. Apa yang diawasi di lembaga penyiaran? Isinya.
Ada keramaian baru-baru ini, Anda mungkin tahu, santri se-Indonesia, ada yang marah, mengamuk. Kantor saya di demo hampir setiap hari. Saya pada saat kejadian, saya ada di Jawa Timur, kebayang psikologi saya. Saya diundang para kiai, di orang perusahaan, saya harus menjelaskan kiri dan kanan. Tapi, kalau tidak ada KPI, kemana masyarakat harus mengadu ketika ada hal-hal seperti itu terjadi? Sebut saja misalnya gini, ya syukur-syukur saya alhamdulillah TVRI tidak pernah ya. Mungkin saya ingat waktu saya KPID, sekali TVRI Gorontalo saya panggil pada waktu itu gara-gara siaran kampanye. Saya ingat saya itu berhubungan dengan Pak Fadel, tapi sudahlah itu udah lama sekali. Tapi ada kejadian seperti itu. Ada tempat masyarakat untuk mengadu. Di Bali malah Pak Arelis. Bali itu pernah masyarakat adat mengadu. Yang mereka lupa, yang mereka adukan itu konten YouTube. Tidak ada tempat mereka mengadu. Masyarakat adat tersinggung. Tapi mereka tidak tahu mau mengadu kemana. Datanglah mereka ke KPID. Begitu. KPID karena ada pasal yang mereka harus menerima aduan dan meneruskan aduan. Mereka terima meskipun tanpa harus, tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali meneruskan aduan itu ke pihak terkait. Nah kalau untuk Provinsi Gorontalo kan kita masih bisa hitung untuk radio swastanya dan lain sebagainya. Apa urgensi harus adanya KPID di Gorontalo? Mau ada satu saja kan tetap kita harus ada ya? Harus ada. Kenapa? Karena tadi konten itu berbahaya diakses oleh publik. Kita tidak boleh bilang bahwa oh nggak ada lagi yang nonton TV. Kata siapa? Toh juga iklannya banyak sekali di TV. Radio tidak ada lagi yang dengar. Kalau tidak ada yang dengar nggak ada iklannya Pak. Toh juga orang beriklan masih banyak gitu ya. Kita ingat saja misalnya waktu Ramadan Gorontalo apalagi radio, televisi, orang mau cari informasi, ingat COVID, betapa orang sangat tergantung terhadap informasi. Saat ini ada medium namanya internet, tapi verifikasi informasi yang benar tetap pilihannya ada di televisi dan radio. Saya yakin itu. Oke, nah karena kita sekarang sudah masuk pada tahapan seleksi ya, karena sudah berakhir, saya ke Ibu Femi. Kan saat ini kan sedang dibuka ya untuk pendaftaran calon anggota KPID Gorontalo. Nah kita kenal ada dua lembaga ya, Komisi Informasi dan juga Komisi Penyiaran. Tetapi Komisi Penyiaran itu seyogianya menjadi apa ya, untuk tim seleksi dan itu berada di DPRD. Bagaimana untuk sekarang Kak? Iya, jadi alhamdulillah karena itu ada di DPRD, maka kami di DPRD khusus Komisi 1 yang membidangi itu sudah menetapkan tim seleksi dan yang terpilih adalah beliau ketua tim selnya dan ini salah satu anggotanya. Kemudian ada dari unsur perguruan tinggi, tokoh masyarakat dua, beliau dengan Pak Sahril, kemudian dari perguruan tinggi Ibu Citra, kemudian dari unsur pemerintah provinsi ada Ibu Zakia. Ya, jadi ini dan untuk seleksi selanjutnya itu teknisnya sudah diserahkan ke tim sel. Oke, jadi ini Pak Reza hadir ya, selain sebagai ketua tim sel KPID untuk Gorontalo, ya karena memang harus ada unsur dari KPID. Di peraturan terbaru itu beda dengan peraturan yang lama. Karena kemarin tadi kita juga ada yang nanya gitu. Kok begini? Ya sekarang kita pakai KKPI nomor 3 tahun 2024 yang menyatakan yang menyeleksi KPI daerah itu harus KPI pusat. Kalau dulu kan unsur KPI daerah itu ditentang oleh Kementerian Hukum karena peraturan kami ini diharmonisasi bersama beberapa lembaga dan kementerian. Ya masa temannya milih temannya kan. Jadi harus unsur KPI pusat yang memilih daerah. Sementara di KPI pusat sendiri tidak ada unsur KPI pusat yang memilih temannya sendiri, nggak ada gitu. Ya, ada unsurnya silakan tapi nanti ditetapkan oleh Komisi 1 DPR. Oke, Bu Femi, bagaimana mekanisme penunjukan tim sel ini kan tidak mungkin hanya ini dari tokoh masyarakat kita tarik gitu. Ya, itu ada lewat dirapatkan di komisi, kemudian kita jadi kalau untuk KPI pusat itu kan menyurat ke KPI pusat siapa yang akan ditugaskan untuk menjadi tim sel. Begitu juga dengan unsur pemerintah. Kemudian yang 3 ini unsur perguruan tinggi kita yang pilih. Tentu saja kita pilih orang-orang yang punya yang punya kapasitas, yang capable untuk bisa kita percaya menjadi tim sel. Kalau dulu kan masa jabatannya 4 tahun, sekarang 3 tahun masih belum berubah. Masih 3 tahun. Belum berubah. Dan sebenarnya KPI ini udah berakhir dari harusnya dari bulan Februari kan sudah berakhir. Iya, kemudian tim sel ini setelah kita tetapkan itu diparipurnakan. Karena keputusan DPRD maka harus melalui rapat paripurna. Dan harus dilakukan seleksi. Saya ini ke
salah satu ini ya, Pak Aprianto. Timsel. Timsel. Nah, kapan masa pendaftaran calon anggota KPID dimulai dan kapan akan berakhir? Ini juga dialog hari ini juga merupakan salah satu sosialisasi kepada masyarakat. Dan apakah sudah ada yang mendaftar? Oke, terima kasih kesempatannya. Perlu kami sampaikan sebenarnya semenjak tanggal 13 ya, kami diberikan amanah menerima SK dari Komisi 1. Setelah itu kami langsung berembuk tim pansel yang dibentuk dan menetapkan hasil keputusan kami bahwa pembukaan untuk seleksi itu dilakukan semenjak tanggal 15 selama 1 bulan sehingga sampai tanggal 14 November. Bulan depan. Untuk apakah sudah ada yang mendaftar, kami informasi kemarin dari sekretariat belum ada. Mungkin kami berpikir bahwa memang untuk pengurusan administrasinya. Ini kan baru sekitaran 1 minggu atau 2 minggu ya, sehingga mungkin sekarang ini para peserta masih berjibaku dengan administrasi yang harus dipenuhi. Dan kami berikan kesempatan 1 bulan agar supaya administrasi itu ya bisa dilengkapi secepatnya, agar supaya kemudahan untuk administrasi itu tidak menjadi beban juga ke kita sebagai Timsel. Sehingga untuk itu kayaknya sampai sekarang ya, belum ada informasi dari sekretariat terkait dengan siapa-siapa yang sudah mendaftar, berapa jumlahnya. Itu kami pahami normal saja karena memang waktu yang disediakan untuk mengurus administrasi itu dari sekitaran 10 persyaratan itu memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Dari 10 itu Pak Reza, apa syarat utama gini? Apa syarat utama masyarakat itu bisa mendaftarkan diri dan menjadi calon anggota KPID? Yang pasti kami membutuhkan orang-orang, kalau syarat administrasi kan sudah ada dituliskan. Minimal sarjana, meskipun ada yang bertanya juga, SMK bisa nggak? Padahal udah ditulis minimal sarjana gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, animo masyarakat nggak bisa kita batasi gitu ya. Tapi kemudian berikut, kita butuh orang yang punya kompetensi. Karena ini, ada orang paham soal penyiaran gitu, tapi tidak paham regulasi. Orang di lembaga penyiaran misalnya, yang dia paham adalah kreativitas. Dia mau bikin program apa saja. Kadang-kadang dia lupa regulasinya. Ada yang paham regulasi, tidak paham proses penyiaran. Nah, ini juga kadang-kadang suka berbahaya, suka over kewenangan. Atau sangat letter-like yang bagi kami kadang-kadang orang ini letter-like tapi nggak paham bahwa sebenarnya industri kreatif lagi mengarah kemana. Kaku. Jadi kita butuh orang, dia tidak melanggar regulasi. Dia paham industri kreatif yang baik. Dan dia paham bagaimana dengan, kita paham Gorontalo ini tidak berada di provinsi dengan jumlah PAD yang sama dengan provinsi yang lain. Sebut saja misalnya Jawa Barat, Kalimantan, misalnya Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu hari ini baru buka KPID. Setelah sekian lama tidak punya KPID, baru buka. Mereka baru buka aja, itu anggaran KPID-nya udah 3,5 M. Untuk pertama kali. Setiap komisioner dikasih 1 mobil 1. Kantornya dibikin kantor yang bagus. Karena mereka betul-betul konsen, mereka tahu manfaat dari lembaga ini. Jadi karena kita tahu ada perbedaan, maka kita paham di sela-sela kekurangan itu, orang ini secara kreatif untuk mendorong sesuatu yang lebih baik itu bagaimana. Itu dia harus mampu menjabarkan itu. Nah, kalau fungsi DPRD khususnya Komisi 1 terhadap penyeleksian ini, selain penunjukan untuk timselnya apa, Bu Femi? Anggaran dong ya? Anggaran untuk seleksinya sudah disiapkan ya. Kemudian untuk, jadi nanti tugas kami di DPRD setelah uji kompetensi dilakukan oleh tim seleksi, jadi ada CAT-nya itu oleh tim seleksi. Jadi mulai dari pendaftaran, kemudian CAT-nya, psikotesnya, kemudian wawancara itu di tim seleksi. Nah, giliran DPRD ini untuk fit and proper test, menentukan 7 besar ini. 14 sebenarnya ya, 7 terpilih dan 7 cadangan. Kalau di seleksi kepolisian ini Pan Thohir ini sudah sudah penentunya ini. Penentunya di situ. Makanya kalau ada yang memusingkan saya teruskan ke Bu. Jadi ini yang nanti menentukan. Pak Aprianto, ada yang beda tidak untuk seleksi KPID hari ini, apa sekarang ini dengan yang
Kemarin ada yang beda tidak? Kalau terkait dengan persyaratan kayaknya nomenklaturnya langsung lewat peraturan perundang-undangan, undang-undang, sehingga tidak ada perubahan tidak ada perbedaan antara persyaratan sebelumnya dengan saat ini, sehingga kita merujuk pada pasal 10 Undang-Undang 32 tahun 2022, yang dimana saya kayaknya harus menyebutkan urutannya ya, supaya masyarakat juga mengetahui persis apa saja yang perlu dipersiapkan. Iya. Itu penting. Kalau sebagaimana pasal 10 undang-undang yang saya sebutkan tadi, untuk kelengkapan administrasi ya, pertama paspor berwarna terbaru, latar belakang merah dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi KTP berkependudukan di wilayah Provinsi Gorontalo sebanyak 2 lembar. Kemudian formulir pendaftaran yang ditandatangani sesuai lampiran. Kemudian yang keempat, daftar riwayat hidup kurikulum vitae yang ditandatangani di atas materai 10.000. Ini juga ada lampirannya yang bisa diakses langsung di bagian sekretariat. Kemudian kelima, fotokopi ijazah dilegalisir oleh perguruan tinggi yang bersangkutan untuk lulusan dalam negeri dan atau instansi yang berwenang untuk lulusan luar negeri. Kemudian yang keenam, surat keterangan sehat jasmani rohani dari rumah sakit pemerintah. Ya. Kemudian yang ketujuh, surat keterangan bebas narkoba dari BNN bisa dan bisa juga dari rumah sakit daerah, rumah sakit pemerintah. Kemudian ke-8, surat keterangan catatan kepolisian SKCK dari kepolisian daerah. Nah, ini kita kasih pilihan. Awalnya memang kita maunya Polda, tapi kalau kita lihat masyarakat Pohuwato yang aksesnya ke Polda itu jauh, kami buat alternatif bisa juga di kepolisian resort setempat. Kemudian surat dukungan tertulis dari masyarakat, bisa juga dari Ormas, OKP, LSM, organisasi lainnya, dan bisa juga dari tokoh masyarakat atau tokoh agama. Kemudian surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani di atas materai 10.000. Pertama, tidak pernah dijatuhi hukuman, diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kemudian tidak menjabat sebagai direksi, komisaris, dan atau karyawan pada perusahaan bidang penyiaran. Kemudian tidak boleh daftar. Ada di lembaga penyiaran. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa, bukan anggota legislatif dan yudikatif, otomatis KPMI tidak bisa ikut. Bukan pejabat pemerintah, bersedia mengundurkan diri sebagai pengurus dan atau anggota partai politik jika terpilih. Ya, jadi pada waktu seleksi awal tidak ada kewajiban untuk mundur. Ya, karena kita ini kan bukan komisi pemilihan umum, ya. Tapi ada kewajiban tapi ada kewajiban setelah dia terpilih, ya mau tetap di partai politik atau menjadi komisi penyiaran. Ya, itu. Kemudian bersedia bekerja penuh waktu. Ya. Jadi boleh sebenarnya untuk ASN kita tidak kecualikan, yang penting dia dapat rekomendasi dari pejabat pemerintah. Kemudian bersedia mengundurkan diri sebagai anggota KPID Provinsi Gorontalo apabila di kemudian hari melakukan tindakan indisipliner. Kemudian terakhir, bersedia mengundurkan diri sebagai anggota KPID Provinsi Gorontalo apabila di kemudian hari ditemukan dokumen yang disampaikan terbukti tidak benar. Jadi itu adalah syarat. Ini tadi saya dengar persyaratannya, tapi saya tidak dengar ada batas minimal, batas maksimal usia, Pak Risa. Kenapa harus ada usia kalau kita sudah tetapkan syarat ijazahnya? Gitu. Jadi tidak ada batas maksimal. Kan minimal sarjana kan. Minimal sarjana. Minimal sarjana. Cuma jangan lupa begini. Kadang ada yang bertanya sama saya, fresh graduate bisa daftar, ya bisa aja. Kalau dia mempunyai pengetahuan terkait penyiaran, dia punya effort untuk punya pengetahuan terkait penyiaran, dia paham proses kreatifnya. Ada banyak orang yang keren menurut saya, dari fresh graduate juga banyak begitu. Tapi kadang-kadang ada fresh graduate yang cuma menjadi harus saya bilang ya, ada beberapa daerah yang saya jadi tim sel. Saya udah appreciate nih ada fresh graduate ikut, tapi dia nggak tahu fungsi KPID-nya apa. Nah, itu kan yang agak berbahaya juga. Iya. Gitu. Jadi memang itu ya, minimal sarjana. Ya. Oke, baik. Pemirsa, kita akan break dulu ya. Baik. Untuk Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Gorontalo Menyapa.
kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Gorontalo Menyapa, masih dengan tema untuk penyeleksian ataupun pendaftaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah untuk Provinsi Gorontalo, masih bersama 3 narasumber hebat ya di hari ini. Tadi sudah disampaikan seperti apa persyaratan. Nah, untuk mekanisme pendaftaran ini apakah dilakukan secara daring, luring, atau seperti apa, Pak Aprianto? Oke, terima kasih. Sesuai dengan hasil kesepakatan kami tim Pansel, memang dokumen harus diserahkan secara langsung ke Sekretariat DPRD Provinsi, sehingga dokumennya tidak bisa dikirim terus file, tapi harus diserahkan dokumen fisiknya. Berarti ada soft sama hardnya harus ada ya? Dari itu kami akan melakukan verifikasi terkait dengan persyaratan. Ini sampai batas kapan ya Bu Femi untuk ini? 14 November. 14 November, dan kelanjutannya seperti apa? Kan ada tahapan tadi CAT, kemudian wawancara. Dan apakah pengalaman seseorang itu menjadi salah satu penilaian dari Timsel, Pak Reza? Ya tentu saja harus jadi penilaian. Kan ukuran terakhirnya kan nanti diwawancara. Iya. Dan ini sistemnya sistem gugur. Dan nanti mungkin Pak secara teknis dijelaskan Pak Ribianto. Kita berharap sebenarnya ya orang yang akan memiliki pengalaman di penyiaran pasti akan paham. Akan berbeda, kita pasti akan kelihatan begitu. Karena saya sudah beberapa kali jadi Timsel di daerah. Akan berbeda ketika orang bicara regulasi penyiaran dan dia juga paham industri penyiaran dengan orang yang sama sekali tak ada effort untuk mengetahui soal itu. Pasti akan kelihatan. Maka saya bilang, kita butuh orang yang berintegritas tapi juga punya pemahaman yang betul-betul clear soal penyiaran. Dia minimal ada juga orang yang sangat paham regulasi penyiaran, tapi dalam wawancara kami mendapati dia berpotensi menjadi, nanti kalau jadi regulator nih orang berbahaya. Dia bisa berpotensi melampaui kewenangan dia. Itu juga kita harus mencegah hal seperti itu terjadi. Nah, bagaimana anggaran mereka untuk melaksanakan operasional, gaji untuk KPID di 2026 dan selanjutnya, apakah sudah dipikir oleh Komisi 1? Jadi untuk anggaran ini kan sudah dibahas antara Komisi 1 dengan OPD, dengan Kominfo ya tentunya. Itu sudah sempat dibahas walaupun sebelumnya tidak masuk dalam KUA PPAS, tetapi di paripurna kami sudah menyuarakan itu bahwa ini harus masuk dalam KUA PPAS untuk dianggarkan di 2026. Saat itu Pak Gubernur sudah setuju, pimpinan DPRD setuju, dan semua anggota DPRD setuju. Jadi karena ini belum ada pembahasan anggaran, ya insya Allah karena semua sudah sepakat, maka saya optimis ini tetap ada anggaran. Apalagi sudah diseleksi ya Pak Reza ya? Ya, apalagi seleksinya sudah ada orang masa nggak di? Nanti kan makanya nanti saya bilang Pak Abri yang kita seleksi nanti, begitu selesai seleksi, terus pakai anggaran apa nanti? Nanti kan SK Gubernur kan konsekuensinya anggaran. Betul. Iya, karena kita kaitkan dengan efisiensi ya, Bu Femi. Apalagi kalau untuk KPID kan itu anggaran hibah. Jadi memang harus dipikirkan, walaupun tidak seperti yang tadi dijelaskan Pak Reza, Jabar gitu yang punya PAD tinggi. Mohon sabar, jadi tapi kerjanya harus maksimal ya Pak Reza. Makanya saya bilang kita butuh kali ini seleksinya itu nanti Pak Aprianto yang bidangnya itu soal integritas dan segala macam, nanti dia akan wawancara soal itu. Tapi kita butuh orang yang, kita ini di Gorontalo adalah orang-orang yang tidak menyerah dengan keadaan dalam posisi seperti apapun. Dari pembentukan provinsi banyak hal, banyak sejarah yang membuktikan itu tentang Gorontalo. Maka kita butuh orang-orang yang selain punya pengetahuan, integritas kuat, regulasinya juga dia pahami dengan benar, tapi dia tidak menyerah dengan keadaan. Dia paham banyak hal yang bisa dia lakukan. Saya diskusi dengan teman-teman lembaga penyiaran, mereka punya banyak ide kreatif yang bisa dikombinasikan, dan banyak KPID yang luar biasa di beberapa daerah itu. Biasanya itu karena dia punya komunikasi yang luar biasa. Anggaran itu urusan kesekian. Yang penting dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia mampu mengumpulkan semua ide-ide yang berserakan itu untuk membuat sebuah terobosan yang keren. Menurut saya optimis kita akan mendapatkan orang-orang itu. Nah, bagaimana menurut Pak Reza ini kapasitas sebagai wakil KPI pusat ya? Ketika mereka masuk di KPID, ini sebagai side job-nya mereka gitu, bukan hal yang utama. Itu malah kami berusaha untuk tidak ada lagi orang-orang seperti itu. Saya sendiri terus terang ketika jadi komisioner, saya meninggalkan pekerjaan utama saya sebagai ASN dosen. Saya kan dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Karena memang ketika masuk, makanya ada surat
pernyataan di situ yang disampaikan Pak Apri tadi, bersedia bekerja penuh waktu. Kita harus menghindari orang cuma karena seingat saya meskipun paruh waktu kan. Seingat saya sampai tidak tahu persis ya, nanti tanya KPID-nya. Seingat saya meskipun tidak sampai 2 digit, itu hampir ke 2 digit gaji di KPID Gorontalo. Jadi menurut saya betul. Sudah ada formulasinya. Sayang sekali kalau misalnya dapat orang yang cuma datang, ngantor pun nggak pernah gitu ya, ataupun pleno pun nggak pernah, kan itu berbahaya. Atau justru lebih sibuk dengan lebih urusan, sibuk dengan urusan lain. Nah, makanya kan pengawasnya DPRD, bukan KPI pusat. Jadi misalnya ada sekarang tuh hubungan KPI pusat dan KPI daerah itu bukan hierarkis, tapi koordinatif. Pengawasnya siapa? Teman-teman DPRD. Jadi kalau teman-teman DPRD begitu, tinggal buka aja pernyataannya Bu Fem. Dia tidak melaksanakan itu, ya sudah, Anda berarti bersedia untuk diganti. Oke, berarti tadi kan ada di salah satu tadi disampaikan bahwa ketika tidak sesuai itu harus mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri ya. Karena gini, ada lagi ini ketika mereka mendaftar nih ya. Ini kan hanya a priori dari wah, siapa yang masuk? Oh ya, dia sudah ada backingan nih kayak gitu. Itu sebenarnya yang harus dihindari. Kepercayaan masyarakat itu harus didapatkan kembali bahwa dia orangnya ini, dia orangnya itu nggak ada lagi ya Bu Femi. Itu memang tidak pernah ada ya. Orang pasti mengait-ngaitkan. Iya pastilah, tetap akan ada yang mengait-ngaitkan itu. Dan orang pasti namanya kompetisi, ada yang bayangkan misalnya beberapa daerah pernah ada pendaftarnya 150 orang, yang mau dipilih 7 Bu. Masuk di fit and proper cuma 21, ya pasti akan ada yang menggugat Nah kali ini nanti kita akan mencoba sekuat mungkin untuk kemudian menyampaikan kepada publik terkait hal ini, dan teman-teman tim Tinsel saya kira sudah sangat sepakat, bahkan mau pada di live kan. Iya. Kami berharap bisa kerja sama-sama TVRI kalau perlu. Nanti kalau misalnya transparansinya gitu ya. Kalau kita mau CAT biar TVRI live kan sekalian nggak apa-apa. Atau TVRI mau liput taruh kameranya di situ selama pelaksanaan nggak ada masalah juga. Ya, yang asiknya itu adalah kamu harus milih A atau milih ini gitu. Itu jangan sampai di double job kayak gitu. Makanya seleksinya harus memang benar-benar ketat. Jangan sampai orang cuman kayak tadi itu job itu kan. Nah, kalau Ibu Femi melihat ini sebagai Komisi 1, kinerja KPID yang Saya itu selalu bingung kalau ditanya soal kinerja KPID. Iya kan? Karena sudah berapa saya agak susah bicara itu. Saya bisa jadi perbandingan gitu. Iya, jadi kan harusnya KPID itu kan memberikan laporannya secara periodik ke DPRD kan, karena DPRD ini kan ada dari 3 fungsi yang dimiliki oleh DPRD kan ada fungsi pengawasan, termasuk KPID juga ini diawasi oleh DPRD karena menggunakan APBD begitu. Nah, kalau melihat kinerja ya memang kita tidak bisa juga sepenuhnya terlalu berekspektasi harus seperti KPID di mana begitu. Tetapi kan kami berharap untuk ke depan KPID itu mampu meyakinkan publik bahwa KPID itu betul-betul memang dibutuhkan di daerah, bukan hanya sekedar lembaga yang dibentuk begitu saja kemudian dibiarkan. Tapi ini lembaga negara yang independen yang memang sangat dibutuhkan untuk bagaimana lembaga penyiaran lokal itu bisa benar-benar menghasilkan konten-konten yang berkualitas. Dan tentunya ini sudah dievaluasi ya Pak Reza. Berarti saya harus fair bilang KPID Gorontalo periode ini komunikasinya ke pusat cukup luar biasa. Tapi ke DPRD agak kurang. Saya nggak tahu ya. Saya harus fair bilang itu karena gini. Contohnya pemilu, mereka intens, ada beberapa aturan main yang mereka mencoba mendampingi KPU dan Bawaslu. Intens mereka memberikan juga side ketika dalam rakornas atau apa, mereka memberikan pikiran-pikiran. Menurut saya memang ada beberapa hal yang mungkin perlu dikoreksi, tapi menurut saya sudah cukup luar biasa dengan keterbatasan anggaran yang ada. Dengan keterbatasan anggaran. Itu lagi anggaran. Iya, karena kita harap tentunya yang KPID yang terpilih ini bisa benar-benar bekerja ya, tidak menjadikan KPID ini sebagai sampingan Pak Reza. Itu yang dijaga. Ini masalahnya ketatnya kalau ada Pak Reza ini main-main. Bukan, saya akan sangat tersinggung secara pribadi. Soalnya karena dulu saya KPID tuh saya betul-betul saya ikut karena saya dulu kan lembaga penyiaran gitu ya. Di KPI pusat ya saya betul-betul saya lepas jabatan di KPI pusat kan gitu. Masuk ke KPI pusat. Jadi menurut saya
Saya berharap, makanya juga ada uji publik. Nah teman-teman jangan lupa ya, setelah dari kami kasih ke DPRD, nanti akan ada uji publik. Kalau ada publik yang merasa orang ini sebenarnya ada kerja di sini, cuma nggak pengen cari tambahan gaji aja, silakan lapor ke DPRD. Karena sebelum fit and proper itu ada tahapan uji publik 10 hari. Gitu ya. Yang lalu juga ada seperti itu ya, Pak Ada uji Aprianto publik ya? Kemarin ada uji. Saya tidak tahu. Iya, karena Pak Resanya belum ada, Pak Aprianto juga nggak ada. Belum tahu. Iya. Kita nggak tahu persis. Oke, nah untuk kali ini ada uji publik ya. Jadi kalau memang merasa bahwa dia tidak bisa melepaskan yang jobnya yang satu, berarti itu bisa disampaikan karena ini fungsi KPD benar-benar jadi taruhan ya di tengah-tengah efisiensi seperti itu. Nah, Pak Reza, karena Pak Reza sebagai wakil KPU Pusat ini, kalau kita bicara soal tantangan dunia penyiaran saat ini, Pak Reza, misalnya soal siaran digital, konten lokal, atau penyiaran sehat di media sosial seperti apa? Kalau Pak Reza melihat tantangan di dunia penyiaran saat ini? Tantangan paling utama adalah kreativitas yang menurut saya perlu ditambah lebih kuat. Masa iya kreativitas 1-2 orang menggunakan internet, sebut saja YouTube, bisa mengalahkan satu tim yang seperti ini. Di depan saya ini ada beberapa orang. Harusnya yang di depan saya ini ada 5-6 orang ini, harusnya tidak kalah dengan pikiran orang yang bikin konten 1-2 orang. Harusnya lebih keren dari itu. Tapi memang menurut saya sering bilang bahwa kita itu kena terpaan yang terlalu sering sehingga membuat orang-orang yang di industri ini itu jadi terlena. Nah ini perlu bikin saya menyebutnya restart kembali gaya orang mengkonsumsi konten. Gitu. Talk show-nya mungkin modelnya kayak di mana. Kadang-kadang mungkin sesekali mungkin saya saran ke Ibu Kepsta nanti talk show-nya jangan di studio, kita di mana kayak gitu. Gitu ya. Di taman kayak gitu ya, di mana gitu ya. Di pantai. Di pantai bisa gitu sambil ngomongin gitu ya. Sambil santai. Artinya ada kreativitas yang menurut saya yang perlu digenjot. Kita nggak mungkin bilang, wah ini teknologi tidak usah pakai, nggak mungkin. Yang perlu Anda lakukan adalah kreativitas Anda harus di-adjust secepat mungkin. Dan Anda perhatikan shifting lembaga penyiaran ke internet itu sudah melampaui batas. Uangnya sudah mulai pindah ke sana. Masa iya yang ini nggak mau ikut atau lebih tinggi dari kreativitas yang ada di kanan? Itu yang harus. Jadi sebenarnya jangan hanya menggugurkan kewajiban ada program, anggarannya lemah gitu, tapi ada sesuatu. Nah, apakah ke depan nanti KPID tidak akan mengawasi nih yang namanya media-media sosial yang itu yang sebenarnya perlu sekali saat ini? Ada nggak? Saya cuma malah mau tanya balik, perlukah media itu diawasi? Ya mungkin itu jadi kontemplasi buat kita semua. Buat Bu Femi, buat Pak Apri, buat Elis. Perlukah itu diawasi? Karena ketika 2019 kami bilang perlu, kami dibully. Saya termasuk yang dibully puluhan ribu orang, Pak. Berarti pernah dibahas ya? Oh, pernah. Yang terjadi apa? Kami dibully habis-habisan. Sekarang mau ditanya, KPI kenapa tidak mau? Ya saya tanya balik. Menurut Anda perlu nggak? Kalau perlu, ya coba salurkan bersama ke DPR RI. Kami ini sudah 2 kali pernah dikena fitnah sama menteri, dianggap KPI lah yang ujuk-ujuk. Padahal tidak seperti itu. Kami pernah baru berdinamika dalam pemikiran, udah dibully habis-habisan. Sementara kita tahu ini tuh gadget ini banyak positifnya, tapi negatifnya juga luar biasa. Ibu Sri Mulyani kena defect soal guru beban negara. Teman-teman saya yang guru marah, yang STKIP saya kan, SPD juga marah. Tapi itu saya lihat ternyata tidak begitu. Kasihan rumahnya dijarah. Itu defect yang luar biasa. Tonton, bukan kalau itu bisa terjadi sama Bu Femi, bisa terjadi sama Pak Apri, bisa terjadi sama saya, bisa terjadi ini saya lagi bicara begini bisa dirubah dan itu gampang sekali Bu. Dan apalagi gratisan, tanpa harus bayar bisa bikin. Ini saya lagi bicara begini bisa diputar lagi. Dan disitulah peran lembaga penyiaran menjadi penentu masyarakat tahu informasi yang baik dan benar.
Tetapi kita tahu sekarang bahwa dunia sekarang kan dunia digital. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa anak-anak sekarang suka nonton TV. Sudah nggak ada lagi kan, karena semua informasi sudah ada di genggaman tangan kita ya, Pak Reza. Apalagi dengar radio, paling orang dengar radio hanya pada saat nyetir aja gitu kan di mobil. Bisa jadi, variannya banyak. Tapi kita harus akui bahwa kebenaran itu tidak akan pernah kalah. Yang kalah adalah ketika kita menyerah dengan keadaan. Makanya saya bilang, saya tidak akan pernah, kami dan kita semua saya yakin tidak akan pernah menyerah dengan Indonesia. Cuma bagaimana cara mengaturnya. Beberapa negara sudah berani mengatur. Beberapa negara sudah mengatur. Saya sudah ketemu beberapa perwakilan KPI di negara lain kan beda-beda. Turki, Rutuk, FCC, Amerika dan macam-macam. Mereka berani melakukan pengaturan. Perancis bisa mengatur, Korea bisa mengatur. Kenapa kita tidak bisa mengatur? Iya kan sayang kalau anak-anak kita dicekokin dengan konten-konten ya banyak sekali konten kreator yang memang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya ditonton oleh anak-anak misalnya, atau tayangan-tayangan kayak di YouTube di mana-mana yang sebenarnya tidak seharusnya ditonton oleh anak-anak, tetapi ini dibolehkan, tidak ada regulasi yang mengatur gitu, itu bahwa ini tidak bisa. Bayangkan seperti di Cina itu 2000 berapa saya ke sana itu memang Facebook tidak bisa. Saya tidak tahu apa sekarang bisa atau tidak karena nggak bisa ya. Masih tetap tidak bisa. Mereka ada gitu. Facebooknya sendiri. Itu. Kita buka Facebook aja tidak bisa di sana. Oke, jadi memang itu masih menjadi pembahasan. Nanti kita lihat, siapa tahu besok lusa ada perubahannya, Pak Reza dalam hal tapi harus regulasi dari bawah Harus dari seharusnya. bawah. Atau mungkin harus ada kejadian dulu gitu. Yang bisa dilakukan sekarang adalah lembaga-lembaga penyiaran ini harus mampu menghadirkan tontonan yang memang menarik. Jadi juga, untuk tontonan menarik untuk mengimbangi ini. Betul. Supaya anak-anak misalnya saya lebih senang nonton televisi ini karena ini ada acara begini daripada edukasi tapi yang memang menarik bagi anak-anak misalnya positif gitu. Karena ada juga yang tontonan anak-anak tapi tidak menarik. Ada kartun juga yang mempertontonkan rokok. Iya. Ada orang mempertontonkan rokok, ada orang mempertontonkan pukul-pukulan. Smackdown dulu. Dulu Smackdown kita ingat. Iya. Ada yang pukul-pukulan. Dulu tuh kami dimarahi gara-gara ada yang pukul-pukulan. Padahal itu kalau ditonton anak-anak, saya pernah tuh lihat ada teman saya anaknya lagi nonton TV. Itu pukul-pukulan. Yang terjadi apa? Setelah dia nonton itu, ibunya dipukul-pukul sama dia. Anak-anak itu menduplikasi apa yang dia tonton begitu. Nah ini yang kadang-kadang itu yang harus diawasi ya. Kita harus konsen dan bersepakat di hal-hal yang penting buat anak kita karena ini generasi masa depan. Betul, oke. Ya, saya ke Pak Aprianto ini kembali ke untuk calon peserta ya KPID. Apakah dari Timsel itu mempertimbangkan soal representasi gender atau mungkin ada keberagaman daerah di luar orang Gorontalo yang pengen daftar gitu, KTP-nya bukan Gorontalo, bisa tidak? Kalau dari persyaratan yang kami sudah tentukan, kami sudah rapatkan dan kami putuskan bersama, KTP Gorontalo. KTP harus Gorontalo. Gitu. Ya. Kalau untuk perempuannya, berapa persen gitu? Setiap peserta punya hak yang sama. Punya hak yang kami sama. Kami tidak membeda-bedakan. Oh gitu. Jadi kalau memang perempuan tidak sesuai, tidak memenuhi syarat. Oke, baik. Kita akan break sejenak untuk Anda pemirsa, tetap bersama kami di Gorontalo Menyapa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami TVRI Gorontalo di program Gorontalo Menyapa. Ya, untuk Anda yang barusan bergabung, kita membahas tentang seleksi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Gorontalo yang sudah dibuka dan insya Allah akan berakhir sampai dengan tanggal 14 November. Jadi untuk Anda yang saat ini lagi menyiapkan berkas-berkasnya, segera ya, karena dibutuhkan hard copy, dibutuhkan juga soft copy. Sudah banyak hal yang kita bahas Pak Reza ya terkait persyaratan tadi. Nah, apakah di sini Pak Reza dari Timsel ada aspek atau kriteria utama yang dinilai gitu oleh Timsel dalam menentukan calon yang lolos nanti untuk fit and proper test? Kan pasti kan sudah dari seleksi wawancara dan lain sebagainya. Ada tidak kriteria khusus gitu?
untuk mereka yang bisa masuk ke? Ya dia harus bisa melewati 3 ya. Satu tadi CAT, itu isinya soal penyiaran semuanya. Psikotes, ya psikotes harus istirahat yang cukup. Kalau istirahatnya nggak cukup pasti nggak lolos. Karena itu kejiwaan ya, psikologi. Kemudian yang paling penting ya, nanti akan juga ditambahkan mungkin ya, yang dia akan kami berlima itu ada 5 poin. Nanti juga akan kami umumkan secara ke publik, misalnya visi misinya apa, pengetahuan tentang regulasi penyiaran dan tentang KPID. Dia harus tahu tentang integritas, leadershipnya bagaimana, teknik komunikasinya bagaimana. Ada juga orang di KPID tapi nggak mau bicara, gimana dia mau komunikasi? Mau ngomong aja dia susah. Itu juga itu harus perlu digali. Nah kita punya orang-orang yang sudah, saya misalnya di bagian regulasi dan khusus regulasi dan pengetahuan terkait KPID. Misalkan dari tim sel itu milih, oh ternyata di antara sekian ada 20 yang masuk nih kriteria, 20 itu disodorkan langsung ke komisi? Di peraturan dan kami sudah cek itu minimal 2 kali dari jumlah. Dari jumlah berarti 14. Jadi memang benar-benar di press ya. Tahu 3 kali lebih banyak. Kami lagi pertimbangkan apakah 2 kali atau 3 kali. Kan kita juga kan belum tahu ada berapa yang mendaftar. Biasanya di injury time tuh udah pada masuk-masuk gitu kan. Kalau kami sih DPRD Iya. DPRD-nya maunya 14 aja. Maunya agar biar sedikit pilihannya. Iya, karena masih tetap pilihannya 7 gitu kan. Ada 14 jadi harus dipilih lagi, dipres lagi. 14 menang semua itu. Karena 7 terpilih, 7 cadangan. Oh ya. Tetap kan menang semua. Menang semua ya. Iya. Jadi nanti tunggu PAW gitu. Iya. nanti tunggu PAW. Nah, tentunya pemirsa kalau Anda ingin berminat ya, punya pengetahuan di penyiaran, juga punya integritas, ya udah daftar aja dulu ya. Siapa tahu bisa lolos. Tapi ingat harus memilih ketika Anda punya job. Dan itu adalah komitmen ya Pak Aprianto. Jika di kemudian hari ternyata dia memiliki pekerjaan lain, kemudian KPID menjadi setjom, apa yang harus dilakukan oleh DPRD? Karena tim selnya udah selesai nih tugasnya. Kan sudah selesai, kan udah terpilih. Ini komitmen dan harus diketahui oleh pemirsa. Harusnya itu kan pernyataannya dulu ke tim sel kan. Apakah mau memilih yang mana nih? Oh gitu. Iya, kan di sini ada tadi dibacakan bahwa ketika dia melanggar apa yang sudah yang ada di persyaratan itu, maka dia bersedia untuk mengundurkan diri. Salah satu pernyataan yang harus dia buat itu adalah bersedia untuk berhentikan apabila melakukan tindakan indisipliner. Indisipliner bisa saja dimaknai bahwa dia tidak melakukan pekerjaan secara profesional. Iya. Kalau misalnya gini, KPID begitu ada minimal harus ada absennya dong. Masa kita semua ini ada absennya, saya juga ada absennya, Bu Pemi ada absen, semua kita ini ada absennya. Ngantor. Kalau misalnya nggak pernah masuk kantor gimana dong? Itu juga, tapi itu terus terang itu akan diputuskan karena ini kolektif lembaga kolektif kolegial. Ada PKPI 1 soal kelembagaan. Itu ada yang namanya etika kolegial. Nah, itu nanti kalau setelah terpilih. Belum di sini pembahasannya. Nanti kalau setelah terpilih. Kalau di KPU Bawaslu itu kan ada persyaratannya kan siap bekerja penuh waktu. Dan ada penjelasannya bahwa tidak bekerja pada profesi lain. Nah, di KPI harus dapat. Ini sampai kapan selesai penyeleksiannya kalau kayaknya saya yang menjawab. Kita memang sudah tetapkan timelinenya. Kemarin kita pertemuan sebelum dengan Komisi 1 tadi, kemarin kami tim sel melakukan pertemuan menyepakati ini. Dan kami sudah sepakati ada beberapa timeline. Pertama uji kompetensi, karena pendaftarannya itu sampai tanggal 14 November. Itu sudah kami lakukan dari pertemuan sebelumnya ya Pak Ketua. Dan pada tanggal 21 November itu akan ada uji kompetensi tertulis. Kemudian tes psikologi pada tanggal 23 November 2025. Tertulis tapi maksudnya CAT ini ya? CAT. CAT. Kemudian bukan ujian sekolah. Wawancara pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Desember 2025. Kita buat 2 gelombang. Kemudian pengumuman tanggal 3 Desember. Kemudian penyerahan ke DPRD tanggal 4 Desember. Ya, kemudian uji publik menyesuaikan dengan waktu Komisi 1. DPRD apakah tanggal 5 Desember. Kemudian
fit and proper tanggal 15 sampai tanggal 16 Desember, penetapan dan pengumuman tanggal 17 Desember. Ini timeline yang sekarang kalau misalnya ada perubahan kemungkinan kami akan tetap beritahukan di pasti akan ada karena bisa jadi mungkin pendaftaran ketika dilihat sedikit bisa saja tambah 15 tambah 15 hari ya sesuai dengan aturannya, ditambah lagi 15 hari. Jadi kalau tadi saya lihat di persyaratan memang masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi ya, karena kalau satu tidak dipenuhi itu nggak lulus berkas. Ya, betul. Oke, Pak Reza, Bu Femi, Pak Aprianto, ini kita sudah masuk di menit-menit terakhir ya, tetapi masih tetap dengan pernyataan ataupun pertanyaan yang saya sampaikan. Ini apa harapan sebenarnya kalau Pak Reza sebagai tim sel terhadap calon-calon yang akan terpilih nanti? Ini kan sudah tidak lama karena tadi kan keputusannya Desember, udah deket gitu. Ya kalau mau daftar jangan ragu. Effortnya harus cukup lah. Jangan kemudian ya daftar KPID. Kadang orang daftar udah ngurus persyaratan capek-capek, tapi effortnya kurang cukup menurut saya. Pengetahuannya tidak di-upgrade. Keinginan untuk mempelajarinya kemudian tidak di-upgrade. Effortnya dibikin cukup. Jangan sampai aji mumpung aja gitu kan. Mumpung aja. Kalau aji mumpung pasti ketahuan. Kami pasti tahu kok. Dan teman-teman juga di tim sel tuh teman-teman tim sel sangat, menurut saya sangat percaya teman-teman itu akan menilai dengan betul-betul baik urusan itu. Nah, kalau ketika mereka nanti insya Allah setelah fit and proper test, nah Pak Reza sebagai wakil IP, ini punya harapan apa ya KPI? Punya harapan apa kepada mereka yang nanti akan terpilih untuk periode 2026-2029? Ya, harus lebih harus lebih baik, juga harus lebih kreatif dalam artian mensiasati segala keterbatasan yang ada di Provinsi Gorontalo. Juga harus lebih komunikatif dengan semua pihak, DPRD, Pemprov, KP Pusat, semua stakeholder, agar kemudian masyarakat merasa memiliki lembaga ini sebagai lembaga yang dibutuhkan oleh provinsi. Nah, kalau untuk masyarakat gimana? Masyarakat bisa ikut mendukung proses seleksi ini secara transparan dan partisipatif gitu, gimana caranya Pak? Ada uji publik nanti. Uji publik itu kan akan diumumkan. Ini orang-orang, menurut Anda bagaimana? Nanti mereka akan berikan komentar itu kemudian menjadi bahan evaluasi pada saat pelaksanaan fit and proper. Itu pasti akan, semua di KPU Pusat juga begitu, akan menjadi pertimbangan untuk, waduh, ini ternyata pernah ada masalah ini. Jangan sampai ketika dia menjabat ditahan polisi gara-gara penipuan atau apa, itu kan juga jadi kan sering kejadian yang begitu. Khawatirnya yang kejadian seperti itu gitu loh. Keluar SKCK tapi ternyata ada masalah di belakang gitu. Itu memang dijaga. Nah, dari Pak Aprianto ini, di mana masyarakat bisa mendapatkan informasi terkait dengan pendaftaran KPID Gorontalo? Kami sudah buka sekretariat di DPRD Provinsi untuk akses informasi terkait dengan persyaratan dokumentasi yang harus disiapkan oleh para peserta. Sehingga kami juga menyediakan laman di DPRD. Laman lewat sekretariat DPRD. Ada webnya juga. Iya, ada websitenya juga. DPRD di mana? Di Pemprov. Di DPRD Provinsi. Di DPRD Provinsi, sehingga kami harap untuk mengaksesnya tidak usah ragu ya, karena tempatnya jelas ya. Langsung ke sekretariat pendaftaran KPID Provinsi. Sebagai informasi juga kami sangat berharap jangan sampai tadi ya ada pengalaman ya tiba-tiba terbukti setelah setelah dilantik ternyata ada kasusnya. Karena begini, di salah satu pernyataan yang harus dibuat, apabila di kemudian hari ternyata berkasnya ternyata tidak benar, itu ada kewajiban dia harus bersedia mengundurkan diri. Ya, sehingga kami minta kepada para peserta jangan sampai terpikir untuk memalsukan dokumen. Ya. Selain ada implikasi terhadap jabatannya, juga ada implikasi pidananya juga terkait dengan tindak pidana pemalsuan. Dan ini juga sebenarnya melanggar prinsip integritas. Salah satu yang akan kita uji dalam wawancara
kebetulan saya penanggung jawabnya Pak Ketua, penanggung jawab integritas. Ya kalau integritasnya ternyata pada akhirnya dia ketahuan melakukan pemalsuan terhadap dokumen persyaratan, ya selain dia telah berbohong ke saya selaku penanggung jawab untuk wawancara ya integritas, juga berarti dia juga telah melakukan tindak pidana pemalsuan. Sehingga kami meminta kepada para peserta waktu yang tersedia ini dimanfaatkan dengan baik, jangan sampai karena ada satu berkas dokumen yang tidak memungkinkan dia mengurus, pada akhirnya terpikir untuk melakukan tindakan pemalsuan dokumen. Ini yang kami sangat harapkan tidak terjadi. Kami berupaya agar supaya KPID yang kami sodorkan ke DPRD Komisi 1 ini adalah memang calon-calon yang memiliki integritas yang sangat tinggi. Tidak kerjasama begitu dengan media gitu untuk dalam hal akses. Sedang kami upayakan. Sedang kami upayakan karena ini berhubungan dengan anggaran kan gitu. Sedang kami upayakan, yang pasti kalau secara online buka aja dprd.gorontaloprof.go.id, ada di situ tinggal scan aja gitu ya. Tapi soal anggaran sedang kami upayakan. Yang namanya juga kita lagi ada pembatasan di semua lini kan. Tapi percayalah bahwa kami berupaya, makanya kami roadshow ke yang pertama tempat sosialisasi kan lembaga penyiaran. Karena kami berupaya agar kemudian objek pengawasan ini adalah Anda gitu, maka Anda harus tahu bahwa free harus sebenarnya harusnya gitu. Free gitu kan, karena objek adalah mereka gitu. Jadi tayangkan aja kayak gitu. Nah, ya saya tadi ada teman-teman. Untuk pendaftaran harus ditahu ya bahwa ini gratis ya. Gratis. Ini gratis. Yang berbayarnya itu sebenarnya pengurusan administrasinya. Iya. Itu tidak melekat kami ke kami panitia. Jangan sampai kan ada pertanyaan bayar berapa? Ini bayar berapa gitu. Yang berbayar itu hanya pengurusan administrasi dan itu tidak ke Timsel. Langsung ya narkoba mungkin ada biaya yang harus disediakan. Ada sikot ininya harus mengeluarkan Kir uang itu SKCK-nya. Oke. Tetapi kalau semuanya sudah lengkap masuk ini ke, itu pasti gratis ya. Cuma kita berharap kalau SKCK itu misalnya gini, kalau SKCK keluar di Powato ya mungkin bisa di cross check juga, jangan sampai di Powato ya memang tidak ada masalah, tapi di Bone Bolang nggak ada masalah nggak kan gitu, bisa sambil cek kan begitu. Oke. Untuk closing statement pertama saya ke Kak Femi, Bu Femi. Iya. Nah, Bu Femi, setelah diseleksi oleh Timsel, terpilih 14 untuk jadi 7. Mekanisme apa yang akan digunakan oleh Komisi 1? Ya, jadi bukan hanya 14 ya. Kami ini belum disepakati ini apakah 21 atau 14. Nah, mekanisme yang akan digunakan adalah itu kan di komisi yang membidangi itu Komisi 1 yang akan memilih itu. Bahkan tadi kami bincang-bincang dengan teman-teman komisi akan lewat ini paripurna, tapi kan itu belum masih ancang-ancang seperti itu. Tetapi yang memang kami akan tetap melakukan fit and proper test terhadap berapa 21 atau 14 yang diajukan oleh Timsel, dan di situ kami akan melihat apakah, karena dari Timsel ini sebenarnya kami sudah percaya bahwa ini orang-orang pilihan begitu. Tapi memilih dari orang-orang terpilih. Jadi harus ini harus memang benar-benar bukan hanya kalau soal kompetensinya sudah diseleksi dari sini, tapi kan bagaimana komitmennya untuk bisa menjadi anggota KPID yang memang KPID yang benar yang itu. Jadi bisa jadi diparipurnakan. Jadi ini sangat selektif. Itu baru rencana. Apakah bisa atau tidak kan dalam regulasi juga kan kita masih akan lihat. Oke, baik. Terima kasih Ibu Femi. Ada pesan Pak Reza kepada masyarakat Gorontalo, khususnya ini bagi generasi muda yang ingin berkontribusi? Iya, jangan lupa manfaatkan nanti uji publik menurut saya ya. Kalau seluruh masyarakat Gorontalo, kalau yang mau daftar silakan segera. Buka saja dprd.gorontaloprof.go.id untuk persyaratan semua sudah ada di situ, tinggal scan. Uji publik itu menjadi krusial. Kami butuh informasi dari seluruh masyarakat Gorontalo. Tolong sampaikan nanti mungkin di bulan-bulan Desember, gitu ya, dimasukkan. Tapi jangan juga fitnah. Tolong fakta, gitu, biar DPRD juga punya informasi yang baik dan benar, karena ini berhubungan dengan orang yang mengawasi lembaga penyiaran. Oke, baik. Terakhir Pak Reza Daling sampaikan selaku Timsel. Terima kasih. Pak Aprianto maksudnya. Kalau untuk
CAT dan psikotes itu kami sistem gugur tadi sudah disampaikan. Oh, sistem gugur. Okay. Cuma perlu kami sampaikan ke peserta untuk wawancara itu harus buat makalah. Ya, makalahnya sudah disediakan, memang harus disediakan dari sebelum wawancara dan itu akan menjadi bahan wawancara yang akan kami lakukan oleh tim seleksi. Oke, baik. Jadi memang seleksi untuk kali ini benar-benar ketat sehingga kita bisa terpilih lah ya mereka yang berkompeten untuk menjadi anggota KPID. Terima kasih sekali lagi Pak Risa, Bu Femi, Pak Prianto. Sudah terasa banyak hal yang kita bahas dan untuk informasi lebih lanjut bisa langsung ke sekretariat di kantor DPRD Provinsi Gorontalo. Dan demikian untuk Gorontalo Menyapa, saya Lisyawati Ali, wakil kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.